Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadhani dengan NIM 241252423 kelas AB semester 3 akan mempresentasikan materi mengenai lipid. Saya dari kelompok 6. Lipid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Berasal dari bahasa Yunani, lipos berarti lemak, lipid bersifat nonpolar atau hidrofolik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, ester dari gliserol dan 3 asam lemak. Di bawah ini merupakan gambar penyusun utama lipid. Nih, di mana H dan OH rilis menjadi H2O dan menghasilkan 3H2O, trigliserida. Klasifikasi lipid Klasifikasi lipid itu yang pertama lipid sederhana. Lipid sederhana ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol, contohnya lemak dan lilin. Yang kedua, lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak, contohnya fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga, lipid prekursor dan derivat. Contohnya lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, ketan badis, lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon. Asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid, jadi merupakan komponennya. Nah, kepala asam lemak itu berupa gugus karboksil COOH yang diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Adanya ikatan rangkap pada asam lemak sering dilambangkan dengan delta, yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Asam lemak ada jenuh dan tak jenuh, di mana asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang rantai hidrokarbonnya pembentukannya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak yang tak jenuh itu memiliki ikatan rangkap. Yang A ini merupakan struktur asam lemak jenuh, sedangkan yang B struktur asam lemak tak jenuh. Itu terdapat warna biru, yaitu ikatan rangkap yang membedakan dari keduanya. Nah, reaksi kimia lemak dan minyak yang pertama, reaksi hidrolisa. Reaksi yang memecah lemak dan air menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak atau minyak ditambah air menjadi gliserol dan asam lemak menjadi asam karboksilat. Yang kedua, reaksi hidrogenasi merupakan proses mengubah minyak cair menjadi padatan. Terjadi penambahan hidrogen dan adanya reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Berikut ini merupakan gambar dari gliseril trioleat atau minyak cair dengan penambahan hidrogen menjadi gliseril tristearat minyak padat. Lemak tak jenuh ditambah hidrogen menjadi lemak jenuh. Yang ketiga, reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi merupakan reaksi pembentukan sabun antara basa kuat NaOH atau KOH. Pada reaksi ini trigliserida
lemak atau minyak ditambah dengan 3 NaOH sebagai basa menghasilkan gliserol dan sabun atau garam. Garam dengan gliserol. Yang keempat, reaksi esterifikasi yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida dalam bentuk ester. Eh, itu asam lemak dengan metanol ditambahkan H2SO4 sebagai katalisator menjadi metil ester dan produk samping H2O atau air. Yang kelima, reaksi oksidasi yang menyebabkan kerusakan lemak, terutama yang mengandung asam lemak tak jenuh. Reaksi dapat dipicu oleh oksigen, cahaya, enzim peroksida. Asam lemak tak jenuh teroksidasi, kemudian jadi asam lemak jenuh dengan karbo, COOH, karboksil, kemudian oksidasi lebih lanjut menjadi aldehid, dan menjadi bau dan rasa yang tidak enak. Ini merupakan struktur kimia dari reaksi oksidasi, di mana asam lemak tak jenuh teroksidasi oleh panas dan sinar menjadi radikal bebas, kemudian adanya hidrogen yang stabil ditambahkan dengan oksigen, peroksidanya aktif menjadi hidroperoksida, dan radikal bebas atau bau yang tidak sedap tadi. Kemudian uji kualitatif lipid. Yang pertama itu ada uji kelarutan, uji pembentukan emulsi, uji keasaman minyak, uji penyabunan, uji Salkowski atau kolesterol, dan uji acrolein. Yang pertama, uji kelarutan. Ini untuk mendeteksi kandungan lipid pada sampel berdasarkan kelarutannya. Prinsipnya like dissolve like, jadi zat larut dalam pelarut dengan kepolaran yang sama. Larut polar seperti air suling, alkohol, ether, kloroform. Kemudian pelarut non-polar ada minyak sawit. Ini hasil uji kelarutannya menggunakan minyak sawit ketika tambahkan dengan air suling itu tidak larut. Kemudian alkohol sedikit larut, ether larut sempurna, kloroform larut sempurna, dan Na2CO3 sedikit larut. Kemudian uji pembentukan emulsi. Emulsi sendiri merupakan campuran dua cairan yang sebenarnya tidak saling melarutkan, jadi dua fase, atas dan bawah tidak saling bercampur. Nah, untuk membuat emulsi menjadi stabil diperlukan zat pengemulsi atau emulsifier. Nah, yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua cairan agar tercampur. Emulsifier dapat berupa protein, gam, sabun, atau garam empedu. Hasil uji pembentukan emulsi untuk air suling dan minyak kelapa itu tidak ada emulsi. Kemudian air suling tambah minyak kelapa dan Na2CO3 itu emulsi tidak stabil. Kemudian tabung ketiga air suling minyak kelapa tambahkan larutan sabun itu menjadi stabil karena sabun merupakan emulsifier yang menggabungkan dua fase yang tidak bercampur tadi. Tabung 4 itu minyak kelapa dengan larutan protein emulsi stabil. Tabung 5 minyak kelapa dengan larutan empedu emulsi menjadi stabil karena itu merupakan emulsifier. Kemudian uji keasaman minyak. Minyak murni bersifat netral, sedangkan minyak tengi menjadi asam karena mengalami hidrolisis dan oksidasi menghasilkan aldehid, keton, dan asam lemak bebas. Nah, proses ketengikan dapat dipercepat oleh cahaya, kelembaban, panas, mikroba, serta katalis logam seperti
Fe, Ni, dan mangan. Zat yang dapat menghambat ketengikan disebut antioksidan. Contohnya tokoferol atau vitamin E, asam askorbat, maaf, vitamin C, polifenol, hidroquinone, dan flavonoid. Hasilnya minyak kelapa curah ketika menggunakan lakmus merah itu merah dan lakmus biru. Biru artinya netral sifatnya. Minyak kelapa sawit, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna biru, sifatnya netral. Kemudian minyak kelapa tengi, lakmus merah berwarna merah, lakmus biru berwarna merah, artinya asam. Kemudian uji penyabunan. Lemak dan minyak dapat mengalami hidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Jika hidrolisis dilakukan dengan basa kuat, NaOH atau KOH melalui pemanasan, maka dihasilkan gliserol dan sabun. Nah, proses hidrolisis minyak oleh basa disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Itu trigliserida, lemak atau minyak, tambahkan dengan basa kuat, 3NaOH, menghasilkan gliserol atau garam-garam. Oh, salah, gliserol dan sabun atau garam-garam. Kemudian uji Salkovsky, kolesterol. Itu keberadaan sterol atau kolesterol dapat diuji menggunakan reaksi warna. Nah, salah satunya reaksi Lieberman-Burchard, yaitu uji warna yang menunjukkan hasil positif ketika warna berubah dari merah menjadi biru menjadi hijau, di mana intensitas warna hijau berbanding lurus dengan konsentrasi kolesterol. Itu minyak kelapa 2 mili ditambahkan dengan asam asetat 10 tetes, asam sulfat 2-3 tetes, kloroform 2 mili, hasilnya berwarna merah. Tabung 2, minyak ikan ditambahkan dengan asam asetat 10 tetes, asam sulfat 2-3 tetes, dan kloroform 2 mili, menghasilkan warna hijau. Artinya positif karena urutannya itu merah, biru, kemudian hijau. Sedangkan yang tabung 1 merah saja, tidak berubah ke warna hijau sehingga negatif. Kemudian uji akrolen. Nah, uji akrolen ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gliserol atau lemak saat lemak dipanaskan bersama agen pendehidrasi seperti kalium hidrogen sulfat. Gliserol akan terdehidrasi dan berubah menjadi akrolen yang berbau khas seperti lemak terbakar dan menghasilkan asap putih. Ini merupakan gliserol dengan agen pendehidrasi kalium hidrogen sulfat menghasilkan akrolen dan air H2O. Nah, jadi kesimpulannya, lipid itu merupakan senyawa organik tidak larut air yang berfungsi sebagai sumber energi dan penyusun membran sel. Lipid terdiri dari lipid sederhana, lipid kompleks, dan derivat dengan trigliserida sebagai komponen utamanya. Nah, lemak dapat mengalami reaksi kimia seperti hidrolisis, hidrogenasi, saponifikasi, esterifikasi, dan oksidasi. Uji kualitatif seperti uji kelarutan, emulsi, keasaman, penyabunan atau saponifikasi, Salkovsky, dan akrolen yang dapat mengidentifikasi keberadaan dan sifat lipid dalam suatu sampel. Ini merupakan daftar pustakanya. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.